Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi ja'ala al-laila wan-nahar wa ja'ala asy-syamsa wal-qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min adabin nar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul qurama wal fudala, para alim, para habaib, tuan-tuan guru, wabil khusus umi saya, sekeluarga besar, keluarga almarhum ayah saya, yaitu Umi Aliyatul Zumrah, yang sangat saya muliakan. Para pejabat setempat yang hadir di majelis qaul yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, para alumni pondok pesantren Al-Muhajirin yang berkenan hadir juga yang saya muliakan, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur pertama-tama kami panjatkan kehadirat Allah, yang mana kiranya pada sore hari ini kita bersama-sama ditemukan oleh Allah di acara yang sangat mulia, memperingati wafatnya seorang ulama yang memang dinas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sudah sepatutnya para alumni, khususnya murid-murid almarhum, untuk memperingati hari wafat beliau dengan mengirimkan doa dan ayat-ayat Al-Quran. Fa insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehinaan menjadi manusia yang mulia berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit tausiah kepada hadirin wal hadirat. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya di sini sebagai bagian dari keluarga tidak seharusnya memberikan nasihat, jadi pakainya tidak resmi seperti ini. Mohon maaf karena anak mantu gitu ya Bu sekalian. Mohon maaf juga kepada para jamaah karena baru tahun ini saya sekeluarga bisa hadir di acara kaul beliau ayah saya, disebabkan karena sama-sama sibuk di sana. Juga ada kesibukan kalau bulan Sya'ban ini di pesantren saya ada istilahnya haflah akhirus sanah, yaitu at-tasyakur likhtitam, wisuda anak-anak yang sudah hafal Al-Quran dan juga wisuda yang lain. Oleh karena itu pada keluarga besar Umi mohon maaf baru kali ini bisa hadir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, haul itu adalah memperingati wafatnya orang yang dimuliakan Allah. Tidak ada orang yang jahat di haul itu, tidak ada. Karena istilah haul itu sendiri dari bahasa Arab, haul maknanya satu putaran, satu tahun. Istilah ini dipakai untuk memperingati wafatnya seorang tokoh agama yang memang sudah berbuat banyak terhadap
masyarakat, khususnya pembinaan mental spiritual, bahasa enaknya ngaji. Kenapa harus kita peringati Bapak Ibu hadirin sekalian wafatnya ulama? Karena kita sadar dunia, daerah, kampung, desa, kalau di situ tidak ada ulama maka terasa suram dan gelap. Ini hadirin sekalian. Sebab ada ulama kan nujum. Ulama itu seperti bintang, kata Rasulullah. Kita merasakan selama ulama itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat, kayaknya biasa-biasa saja. Tapi begitu sudah meninggalkan kita, Bapak Ibu hadirin sekalian, terasa banget kita tidak punya figur lagi. Baru terasa umat setelah ditinggal oleh ulama. Ketika ada hidup di tengah-tengah kalangan masyarakat, bahasa orang sekarang cuek-cuek ada yang mau ngaji, ada yang tidak, malah kadang ada yang sentimen, ada yang musuhi. Itu memang logikanya ulama. Hadirin sekalian, hadirin rahimakumullah. Ulama, sekali lagi saya katakan ulama ini makhluk yang sangat mulia. Kenapa? Membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, mencerdaskan anak kaum muslimin wal muslimat, mencerdaskan masyarakat yang seharusnya, mohon maaf, ini bukan tugas ulama tapi tugas pemerintah. Betul? Dalam Undang-Undang 45, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas pemerintah. Betul kan Pak? Yang seharusnya mendidik masyarakat pintar ngaji Quran, hafal Quran, pintar ngaji fikih, pintar sembahyang, pintar menjadi imam, pintar menjadi khatib, itu tugas pemerintah. Karena tertera dalam undang-undang. Nah kok ada orang yang mau dengan sukarela mengajarkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat tanpa pamrih dan tanpa dapat subsidi. Pernah ada ulama dapat subsidi di Lampung, ada ulama dapat gaji Pak. ADD, anggaran dana desa, pernah tidak diselipkan untuk kiai? Enggak ada. Beras miskin lewat di depan kiai nggak mampir. Ini fakta, betul Bapak sekalian. Nyelip, nggak gerak mampir. Hadirin sekalian, Masya Allah. Malah kadang di tempat saya tuh ada sesuatu yang kurang serga di saya Pak. Ada istilah dai desa. Dai desa itu program dari pemerintah daerah. Satu orang digaji sekarang 1.500 per bulan, 1.500. Syaratnya harus SPDI. Nah kiai kan nggak punya S. Ya Pak. Jadi kiai-kiai yang sudah berkiprah sekian puluh tahun mendidik masyarakat dan anaknya, mulai dari urusan Iqra sampai pintar Quran, sampai urusan mengawinkan anak, sampai urusan orang wajib, semua kiai hari ini sudah dipensiunkan, tidak dipakai lagi. Adanya dari desa. Ngendes rasanya Pak. Nasib Pak Bu hadirin sekalian saya hormati. Ini di sana, mungkin di sini tidak. Sama Pak ya, sama lah. Jadi makanya ulama dan bunyai itu harus sabar. Jangan takut ulama tidak akan makan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezekinya ulama, keselamatannya ulama di dunia ini. Saya baca dalam sebuah hadis di kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis. Jadi ulama ummati kurojulani
rajulun atahullahu ilman fabadzalahu linnas walam ya'khud bihi syabnan walam yastarbi tam'an fadzalika yusalli alaihi tayrus sama wa khitanul ma wa dawabul ardi wal malaikatul muqarrabin yaktubu ala Allah yawmal qiyamati sayyidan syarifan hatta yurafiqal mursalin. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama umat saya itu ada dua golongan. Karena adik-adik saya mengajar di sini, saya kasih spot gitu ya. Satu kata Rasulullah, orang yang dikasih oleh Allah ilmu agama itu ulama. Kalau ilmu tok bukan ilmu agama, ilmuwan. Jadi dalam Islam itu ada ulama, namanya orang yang berilmu agama dan diamalkan. Kalau ilmu agamanya banyak tidak diamalkan, bukan ulama. Seperti orang tanis, senok bergeraknya, tidak ada bilang ulama. Jadi ulama umat saya itu ada dua golongan. Satu kata Rasulullah, orang yang dikasih ilmu agama kemudian disumbangkan kepada manusia, tidak minta pamrih, digaji alhamdulillah, tidak innalillah wa inna ilaihi. Ya Pak ya, kan begitu kan? Itu namanya tanpa pamrih, digaji alhamdulillah, tidak innalillah. Sekalian, orang ini kata Rasulullah, alladzi yusalli alaihi tayrus sama, orang yang seperti ini yang didoakan oleh burung-burung yang ada di angkasa. Semua burung yang ada di angkasa mendoakan orang ini Bapak sekalian. Insyaallah. Oh, ikan yang ada di laut, di sungai, di kolam, semua binatang yang ada di permukaan bumi dan malaikat kiraman katibin ini mendoakan semuanya. Orang ini kata Rasulullah, besok pada hari kiamat diabsen oleh Allah, yakdumu Allah sayyidan syarifan, menjadi orang yang sangat mulia, terhormat, sampai dia ditempatkan oleh Allah yurafiqal mursalin, bersama dengan para rasul. Di dunia tidak dipakai nggak apa-apa, nyalon lurah nggak jadi, nyalon DPR nggak jadi kiai karena nggak punya duit. Ya Pak ya, nggak apa-apa. Ini hadirin sekalian saya hormati. Jadi mungkin kita bertanya, ya ulama itu saya bilang tidak ada gaji tunjangan, kadang kebun tidak punya, bersawit, kurus-kurus buyanya, ya Bu ya, kurus-kurus kurang gizi. Mohon maaf Pak Kiai, ibu-ibu yang hadir, kurus-kurus kurang gizi. Kenapa kok kurang gizi Bapak Ibu sekalian? Guru, tuan guru diundang tahlilan, betul Pak Bu? Yang hadir 100 orang, yang ngantuk 98 karena kepanjangan tahlilnya, yang pegang HP 1. Jadi yang sukses tahlil dari awal sampai akhir cuman kiai tok, la ilaha illallah. Karena kalau kiai macet yang lainnya bagaimana? Betul Pak? Jadi tahlilnya panjang, kiainya mimpin tahlil panjang, karena kalau di tempat saya kalau tahlilnya pendek nggak dapat amplop Pak. Itu penyakitnya di Tongkar sana, tempat saya di Jambi itu. Makanya tahlil harus panjang, doa arwahnya harus panjang dibaca. Kalau nggak besok 40 hari nggak diundang Pak. Kacau. Entah kalau di Lampung. Tahlilnya panjang Pak Bu sekalian loh. Ini. Tapi aneh bin ajaib, yang 98 tadi ngantuk, besoknya sama. Betul? Betul Pak? Itu kira-kira adil apa enggak? Bu,
kan rata-rata banyak anak loh. Karena kalau kiai KB itu katanya nggak marem gitu. Nggak puas pak kalau KB. Udah nggak usah KB-KBan, biar banyak anak banyak rezeki. Jadi kalau mau tahlilan itu bunyai ngumpulkan anak-anaknya, anak-anak jangan tidur ya anak ya, ayahmu mau tahlilan nunggu dapat besek ya gitu. Nah bunyai anaknya 8, mertuanya ikut di situ, beseknya cuma 1, adil apa enggak? Adil apa enggak? Enggak adil Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau undang tahlilan khusus kiai jangan besek kerdus. Ya Pak Bu, itu baru adil dong. Ya kerdus, isinya itu kerdus. Nanti yang urusan panci sendiri, yang nasi itu baskom besar Bu. Karena anaknya tadi berapa? 8, mertuanya 2, 10, tambah kiai 11. Kalau cuma besek nggak cukup. Itu mestinya gitu Bapak sekalian ya. Lagi-lagi inilah kehidupan ulama, membimbing umat 24 jam. Sekalian pikirkan anaknya orang Islam ini supaya pintar agama bagaimana. Sebabnya Allah bilang dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa la aqibatu lit-taqwa. Apa kata Allah? Perintahkan keluargamu sholat wastabir 'alaiha, sabar atas kesulitannya sholat. Saya tidak pernah minta gaji sama kamu kata Allah. Saya yang ngasih rezeki kalian. Surga itu untuk orang yang takwa. Pertama, kalau Tuhan merintahkan kita, khitabun lin nabi, khitabun li ummati, cara bahasa usul fikih. Kalau ada perintah kepada Rasul, berarti hakikatnya perintah kepada umatnya. Rasul diperintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Berarti kita diperintahkan oleh Allah, perintahkan istrimu, anakmu, cucumu, muridmu, karyawanmu sholat. Nah ini Bapak sekalian, kalau ada perintah suatu wajib, maka ada perintah sing ana amru bima la yutimmu bituni. Kalau ada perintah sholat secara tidak langsung, berarti ada perintah orang mencari ilmu yang ada hubungannya kaitannya dengan sholat. Kenal Tuhan yang disembah itu siapa? Kan betul Pak? Anak diajari sembahyang tapi tidak ditunjukkan siapa Tuhan sebenarnya. Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak ajaran-ajaran yang agak menyeleweng, mohon maaf, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata dia? Mentafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan itu duduk di atas arsy, kursi sama dengan kita duduk di atas kursi begini. Nah bayangkan kalau anak kita dari kecil didoktrin Tuhan duduk di atas kursi, sembahyang membayangkan Tuhannya kayak apa, duduk di atas kursi, kursinya terbuat dari besi atau kayu jati, nggak ngerti kok. Nah kan rusak lah. Nah, ini tauhid. Berarti anak harus didoktrin dengan ilmu tauhid terlebih dahulu, kepercayaan terhadap Allah. Maka ada istilah sifat 20. Kalau orang-orang tua dulu kan sifat 20 Pak ya, wujud kita babak sampai akhir itu wajib hafal, anak-anak kecil udah hafal semuanya. Udah beres tauhidnya, baru ada fikihnya. Jamaah sekalian, itu salah. Cara menutup aurat yang baik macam mana? Mohon maaf Pak Bu sekalian, kalau Allah bilang khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambil perhiasanmu, pakaianmu yang bagus ketika mau sholat Bu. Ini kalau mau sholat ambil pakaian yang bagus, bersih dari kotoran dan najis tempat. Kalau tubuh dari kotoran, najis dan hadas. Ini kan lingkupnya ada di fikih. Jadi tidak harus sembahyang kok kayaknya kayak wajib.
menghadap Allah pakai celana pendek cuma sebawah lutut, kemudian pakai kaos. Ini nyembah Tuhan kok kayak begini? Yang rapi dong. Kalau celana sempurna panjangnya, kalau ibu-ibu pakai telekung yang bagus. Kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu, telekungnya dari tahun 95 sampai 2023 warnanya sudah reken hitam, nggak diganti-ganti ya Bu ya, kayak Pulau Kalimantan. Telekung kayak begitu rupanya, tapi bajunya macam-macam, seragam BKMT ada, seragam pesta ada, seragam macam-macam ada, betul Pak? Banyak bapak atau banyak ibu seragamnya? Banyak bapak atau banyak ibu seragamnya?